Saat ini, seluruh dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi wabah virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 3,6 juta di dunia dan lebih dari 12.000 kasus di Indonesia. Penyebaran virus ini sangat begitu cepat, hingga ke tempat-tempat umum seperti pasar. Terdapat 5 orang pengunjung pasar di kota Surabaya yang positif COVID-19, sehingga 2 pasar di kota tersebut ditutup selama 2 pekan. Namun jangan berpanikan, kita tetap perlu waspada untuk menjaga pasar ini tetap sehat. Kita perlu sigap untuk menjaga diri sebagai upaya pencegahan COVID-19 di pasar. Saya Dela. Saya Dewi Arum. Saya Retno. Saya Sri. Kami mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, di sini kita bakalan berbagi informasi, perilaku apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya COVID-19 bagi pengunjung pasar. Virus COVID-19 ini menyerang secara diam-diam. Kita tidak pernah tahu pada di mana virus ini berada. Sehingga penggunaan masker menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghindari penularan. Apalagi saat kita beraktivitas di pasar, di mana merupakan tempat orang berkerumunan dan terjadinya interaksi jual-beli yang kita tidak tahu apakah orang tersebut sedang sakit atau tidak, terinfeksi atau tidak. Lalu, bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertular dan memutus rantai penularan COVID tersebut? Yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan masker, senantiasa menjaga kebersihan pangan dengan mencuci tangan, menjaga jarak atau physical distancing, serta menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Halo saudara, tahukah Anda kenapa kita wajib menggunakan masker di tengah pandemi seperti ini? Dapat diketahui bahwa virus corona dapat disebarkan atau ditularkan melalui percikan air liur yang dikeluarkan seseorang ketika berbicara, batuk, ataupun ketika bersin. Nah, perlu diingat bahwa masker yang kita gunakan dapat menghentikan penyebaran virus sebesar 75% dari percikan air liur yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun oleh seseorang yang terinfeksi virus corona. Perlu diperhatikan bahwa masker yang kita gunakan harus tetap bersih. Kita dapat menggunakan masker yang sekali pakai ataupun masker kain yang bisa digunakan kembali. Berapa lama kita dapat menggunakan masker? Masker dapat kita gunakan 3-4 jam. Jadi, kalau misalnya sudah lebih dari 4 jam, masker wajib dibuang ataupun dicuci kembali. Jadi, bagaimana untuk menjaga masker agar tetap bersih? Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara mencuci masker dengan baik dan benar. Yuk kita lihat. Pertama, siapkan air dalam wadah, bila perlu air panas. Kemudian, masukkan masker, tambahkan deterjen, dan rendam beberapa saat. Setelah itu, kucek masker hingga kotoran meluruh. Lalu, bilas masker di bawah air mengalir hingga busa menghilang. Keringkan masker di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika masker dengan suhu yang sangat panas agar virus dan bakteri mati. Dan masker siap digunakan kembali. Jadi, jangan lupa untuk selalu gunakan masker ketika kita keluar rumah, termasuk ketika kita ke pasar. Cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dapat menghilangkan bakteri, kuman, bahkan virus yang hinggap saat kita beraktivitas. Seperti halnya kita beraktivitas di pasar ini. Kenapa? Karena virus corona ini memiliki kandungan lemak. Nah, kandungan lemak itu apa? Betul, minyak. Nah, virus ini kalau cuma kena air nggak akan bisa hilang. Jangankan hilang, minyak sama air aja nggak bisa nyatu. Oleh karena itu, kita membutuhkan komposisi yang ada pada sabun untuk menghilangkan virus yang ada pada tangan. Nah, dibilas bersama air agar virus ini larut bersama air, yaitu dengan 6 langkah cuci tangan selama 20 detik. Lalu jangan lupa keringkan tangan dengan kain atau tisu. Gosokkan kedua tangan. Selanjutnya, gosokkan punggung tangan. Gosokkan sela-sela jari. Kunci tangan. Lakukan pada arah sebaliknya. Gosok jempol. Memutar.
lakukan pada arah sebaliknya. Kuncup tangan pada telapak tangan, lalu gerakan memutar, lakukan pada arah sebaliknya. Lalu bilas. Keringkan tangan dengan tisu. Apa itu physical distancing? Yaitu tindakan menjaga jarak satu orang dengan orang lain untuk melindungi diri. Perlu kita lakukan apalagi pada saat kita beraktivitas di keramaian seperti pasar. Kenapa kita perlu melakukan physical distancing? Karena virus ini dapat menyebar pada siapa saja, tidak memandang umur maupun jenis kelamin, dan penyebarannya pun begitu cepat, sehingga sulit untuk terdeteksi. Penyebaran virus ini ditularkan melalui percikan atau droplet yang berasal dari orang yang terinfeksi saat batuk dan bersin. Percikan tersebut dapat jatuh pada benda mati atau permukaan sekitarnya dan dapat hidup selama 2 jam hingga 5 hari. Saat kita menyentuh benda atau permukaan yang telah terpapar virus, lalu kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke dalam tubuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter karena tertularnya virus ini tidak lebih dari 2 meter. Yang kedua, hindari berjabat tangan. Yang ketiga, seperti apa yang sudah Dewi sampaikan, jangan lupa memakai masker apabila sedang sakit atau saat keluar rumah. Yang keempat, hindari kerumunan. Apabila telah selesai berbelanja, bergegaslah pulang ke rumah atau dilakukan pada saat di luar jam sibuk. Tapi, meskipun kita melakukan physical distancing atau jaga jarak, kita tetap dapat berkomunikasi dengan orang-orang tersayang tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Tentunya dengan memanfaatkan gadget atau sosial media. Daya tahan tubuh merupakan pertahanan tubuh untuk melawan kuman penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang baik, kita dapat mencegah tertular COVID-19. Kenapa sih daya tahan tubuh ini penting dalam pencegahan COVID-19? Karena seperti yang kita tahu, vaksin COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan. Oleh karena itu, cara yang dapat kita lakukan ya dengan menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita agar tetap baik. Apa aja sih yang dapat kita lakukan agar daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita itu tetap baik? Cara yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur di sini terutama pada buah dan sayur yang mengandung warna putih seperti sawi, hijau seperti brokoli, kemudian merah seperti tomat, apel, berwarna ungu seperti terong ungu atau anggur, dan berwarna oranye seperti wortel ataupun jeruk. Nah, kenapa sih harus warna buah dan sayur dengan warna tersebut? Karena pada buah dan sayur yang memiliki warna tersebut terdapat kandungan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian, cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan istirahat yang cukup. Istirahat dikatakan cukup jika dari segi kualitas dan kuantitas itu memenuhi. Dari segi kualitas yang dapat kita lihat, yang pertama yaitu cirinya ketika kita berbaring, kita mudah untuk tidur. Kemudian ketika kita tidur, tidurnya itu nyenyak, tidak terbangun-bangun. Dan yang ciri kualitas yang terakhir yaitu ketika kita bangun di pagi hari, kita merasa segar. Lalu jika ditinjau dari segi kuantitas, tidur dikatakan cukup itu jika kita tidur atau istirahat minimal 6-8 jam. Kemudian, cara yang terakhir atau cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin. Aktivitas fisik atau olahraga yang rutin ini dianjurkan untuk dilakukan minimal 30 menit per hari dengan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Nah, olahraga yang dapat kita lakukan meskipun kita di rumah aja masih bervariasi loh. Misalnya seperti berkebun, kemudian berjalan di sekitar rumah, ataupun dengan menonton video senam dan mengikuti gerakannya. Bagaimana? Mudah bukan? Mari kita sama-sama melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari virus COVID-19. Dengan mengajak dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di tempat umum seperti pasar. Tetap semangat, Jangan panik. Jaga kesehatan. Dan stay at home.